Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk di perhitungan terkait dengan biaya per unit menggunakan pendekatan konvensional, baik nanti menggunakan metode tarif tunggal, tarif departemental, dan menggunakan pendekatan kontemporer atau EPC. Silakan dibuka bukunya di Praga 6.2. Di situ ada informasi atau soal terkait dengan data produksi Petrogas, di mana di situ ada biaya utama, unit produksi, dan jam kerja langsung. Nanti kita akan menghitung biaya per unit untuk premium dan solar menggunakan ketiga pendekatan dan metode tersebut. Untuk yang pertama, perusahaan mempunyai data anggaran dan sesungguhnya, data sesungguhnya untuk tahun 2012. Yang pertama, anggaran biaya overhead. Lalu ada aktivitas yang diharapkan dari jumlah kerja, jam kerja langsung ya. Ada aktivitas yang sesungguhnya, jam kerja langsung juga pengukurannya. Lalu ada biaya overhead sesungguhnya. Untuk pendekatan konvensional yang pertama, kita menghitung menggunakan metode tarif tunggal. Di sini kita hitung dulu tarif overheadnya. Jadi anggaran biaya overhead kita bagi dengan anggaran penggunaan aktivitas. Anggaran biaya overhead kita peroleh dari ini 720 juta dibagi dengan anggaran penggunaan aktivitas. Karena anggaran penggunaan aktivitas maka menggunakan jam kerja langsung, yaitu sebesar 200.000. Kita peroleh 3.600. Lalu langkah yang kedua, kita menghitung overhead dibebankan total, yaitu tarif overhead kita kalikan dengan aktivitas sesungguhnya. Tadi kita sudah memperoleh tarif overheadnya adalah 3.000. Next, kita masuk perhitungan biaya per unit menggunakan metode tarif departemental. Tadi tarif tunggal di mana hanya menggunakan satu pemicu, sedangkan untuk tarif departemental diasumsikan setiap departemen memiliki pemicu biaya overhead yang berbeda dengan departemen lainnya. Nah, di sini ada informasi terkait dengan dua departemental, yaitu ada pembentukan dan juga perakitan. Untuk departemental pembentukan nanti kita menghitung menggunakan jam mesin, sedangkan perakitan biasanya menggunakan tenaga kerja manusia ya, maka dari itu nanti dihitung menggunakan jam kerja langsung. Nah, kita masuk dulu rumus dari tarif pembebanan overhead departemental. Kita hitung terlebih dahulu untuk tarif overhead departemen pembentukan, di mana rumusnya adalah anggaran overhead departemental dibagi dengan aktivitas diharapkan departemen pembentukan. Jadi di sini anggaran overhead berarti yang ini 504 juta dibagi dengan aktivitas yang diharapkan, berarti total dari jam mesin yang ada di pembentukannya itu adalah 80.000. Kita peroleh 6.300 per jam mesin. Lalu untuk tarif overhead departemen perakitan, berarti rumusnya adalah anggaran overhead departemen perakitan dibagi dengan aktivitas diharapkan departemen perakitan. Jadi untuk anggaran overheadnya kita peroleh yang perakitan adalah 216 dibagi dengan perakitan, berarti menggunakan total jam kerja langsung sebesar 160.000. Kita peroleh 1.350. Kita masukkan perhitungan biaya per unit menggunakan metode tarif departemental. Biaya utama masih sama dengan soal tadi, untuk premium sebesar 156 juta, untuk solar 1 miliar sekian. Selanjutnya kita masuk departemen pembentukan. Di sini tadi kita peroleh tarif overhead departemen pembentukan sebesar 6.300, kita kalikan premium yang ada di departemen pembentukan. Berarti kita ambil yang jam mesin sebesar 8.000. Sedangkan untuk solar kita kalikan tarif overhead dikali dengan solar di departemen pembentukan sebesar 72.000.
Lalu kita masuk ke Departemen Perakitan. Departemen Perakitan kita gunakan jam kerja langsung. Jadi di sini tarif overhead kita kali jam kerja langsung yang ada di perakitan dan untuk premium berarti 6.000. Lalu di sini 1.350 kita kalikan dengan jam kerja langsung yang ada di perakitan khususnya untuk solar yaitu 154.000. Lalu kita jumlahkan, kita peroleh 214.500.000, sedangkan untuk solar biaya manufaktur total 2 miliar sekian. Lalu kita bagi dengan unit produksi yang ada di premium sebesar 20.000, sedangkan untuk solar itu sebesar 200.000. Lalu kita bagi biaya manufaktur total dibagi dengan biaya atau unit produksi. Jadi biaya per unit nanti kita peroleh untuk premium sebesar 10.725, sedangkan untuk solar kita peroleh 10.688. Next kita masuk terakhir yaitu pendekatan kontemporer. Di sini ada soal terkait dengan aktivitas, ada penggunaan kelistrikan, penguji, pengesetan, pengenangan bahan. Nanti kita akan masukkan ke dalam tarif kelompok 1 dan 2. Untuk penggunaan kelistrikan dan penguji nanti kita masuk di tarif kelompok 1, sedangkan untuk pengesetan dan penanganan bahan akan masuk di kelompok 2. Nah, ini kita masukkan dulu rumusnya tarif overhead yang dibebankan, yaitu anggaran biaya overhead per pool aktivitas dibagi dengan aktivitas dimensi per pool. Apa itu pool? Pool merupakan aktivitas-aktivitas yang dianggap memiliki karakteristik konsumsi sumber daya yang sama yang akan dijadikan dalam satu kelompok aktivitas. Jadi sini yang sama nanti akan dimasukkan ke dalam satu kelompok. Lalu kita masukkan rumusnya, anggaran overhead per pool aktivitas yang tarif overhead pertama yaitu kita jumlahkan dulu penggunaan kelistrikan dan pengujian. 240 kita tambahkan dengan 120 kita bagi dengan total dari jam kerja langsung. Kita peroleh 1.800. Untuk tarif kelompok kedua yaitu kita tambahkan dulu 200.000 ditambahkan 160 dibagi dengan pemindahan bahan yang total. Kita peroleh 2 juta per pemindahan barang. Lalu kita masuk di rasio konsumsi. Rasio konsumsi merupakan rasio yang membandingkan tingkat konsumsi sumber daya oleh satu jenis produk dalam satu periode produksi dengan tingkat konsumsi sumber daya total untuk semua jenis produk yang dihasilkan dalam satu periode produksi oleh satu fasilitas produksi. Ya, di sini berarti kita akan bandingkan kelistrikan di sini menggunakan jam mesin. Jadi kita lihat jam mesin premium di sini adalah 10.000, kita bagikan totalnya. Totalnya berarti premium dan juga solar yaitu 100.000. Sedangkan untuk pengujian di sini nanti kita menggunakan jam kerja langsung yaitu 20.000 dibagi dengan totalnya yaitu 200.000. Sedangkan pengesetan menggunakan produksiran yaitu untuk premium 40 dibagi dengan 60. Yang terakhir pemindahan bahan yaitu premium 120 dibagi dengan 180. Lalu untuk solar kita sama menggunakan jam mesin yang ada di solar yaitu 90.000 dibagi dengan totalnya sebesar 100.000. Untuk pengujian solar ya, ini kita gunakan jam kerja langsung yaitu 180 dibagi dengan 200.000. Lalu untuk produksiran solarnya adalah 20 dibagi dengan 60. Yang terakhir untuk solar yaitu pemindahan bahan 60 dibagi dengan 180. Di buku kalian itu tipe ya, silahkan diganti, harusnya 180.
Next, kita masuk di pengelompokan aktivitas. Biayanya berarti kita tinggal masukkan. Di sini kelistrikan kita peroleh 240, sedangkan pengujian nanti 120. Kalau dijumlahkan, tentunya kita peroleh 240 tambah 120, jadi 360. Sedangkan untuk pengesetan kita masukkan biayanya 200.000 ditambah dengan penanganan bahan 160. Jumlahnya kita peroleh 360.000 sama. Lalu kita menghitung perhitungan biaya per unit produk menggunakan metode ABC. Biaya utama kita samakan yang ada di soal. Yang pertama tadi adalah premium 156, sedangkan solar itu sebesar 1.400.000 sekian. Lalu untuk biaya overhead yang dibebankan di sini kita masukkan dulu yang kelompok 1 tadi kita sudah peroleh sebesar 1.800, kita kalikan. Di sini ada premium ya. Premium berarti dikali dengan jam kerja langsung yang ada di premium, berarti 20.000. Sedangkan untuk solar tarif overheadnya adalah 1.800 dikali dengan kelompok 1 tadi menggunakan masih jam kerja langsung yang ada di solar yaitu 180.000. Sedangkan untuk kelompok 2 itu tadi tarif overhead kita adalah 2 juta, kita kalikan dengan pemindahan bahan yang ada di premium sebesar 120. Sedangkan untuk solar tarif overhead dibebankan untuk kelompok 2 kita kalikan dengan pemindahan yang ada di solar yaitu 60. Lalu kita jumlahkan dari biaya utama sampai dengan overhead. Lalu kita bagi unit produksi, masih sama dengan soal. Unit produksi premium adalah 20.000, sedangkan untuk unit produksi yang ada di solar adalah 200.000. Lalu kita bagi. Kita peroleh untuk premium sebesar 21.600, sedangkan untuk solar biaya per unit kita peroleh 9.600. Lalu kita bisa bandingkan ketiga metode di atas manakah yang paling akurat dan kurang akurat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga perhitungan kali ini bermanfaat bagi Anda sehingga Anda lebih memahami terkait dengan perhitungan biaya per unit yang ada di activity based costing maupun di pendekatan konvensional.